Manga Boku no Windbreaker episode yang ke-32-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman yang pertama ini, atau tepatnya setelah menceritakan mengenai masa lalu dari Suzuri, maka pada halaman yang berikutnya, Suzuri yang kepalanya nampak sudah berdarah, akhirnya langsung mencoba untuk dapat menghantam wajah dari Tsubakino lagi. Dengan cara melancarkan satu buah pukulannya menggunakan kepalan tinju dari tangan kanannya. Lalu di saat yang bersamaan, Suzuri pun langsung berkata seperti ini kepada Tsubakino. Dengar, tidak ada yang namanya keajaiban di dalam dunia ini, dan juga tidak ada yang namanya keadilan. Karena jika dirimu sudah terlahir pada kondisi yang sangat tidak menguntungkan, maka sampai kapanpun kau itu tidak akan pernah bisa keluar, dan juga tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan masa lalumu itu. Lagi pula, aku sama sekali tidak memiliki apa-apa di dalam hidupku. Karena kedua orang tuaku sudah membuangku, dan juga aku selalu hidup sendirian. Jadi berdasarkan hal itu, maka semua kata-katamu sebelumnya sama sekali tidak berharga bagi diriku. Atau dengan kata lain, semua ucapan itu tentang kehidupan bahagia dan juga cinta adalah sebuah omong kosong saja di mataku. Nah, di momen inilah, Suzurin pun akhirnya langsung melancarkan teknik pukulan yang keduanya dengan menggunakan tangan kanannya lagi. Dengan niat untuk dapat menghantam kepala dari Tsubakino sekaligus untuk bisa mengalahkannya. Karena menurut Suzuri, Tsubaki saat ini sudah terlihat sangat kelelahan. Namun ternyata, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terlihat tepat pada satu panel itu. Mengingat pada halaman yang berikutnya, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa Tsubakino sama sekali tidak terlihat kelelahan. Mengingat dirinya hanya diam dan juga memilih untuk tidak bergerak. Karena pada momen itu, Tsubaki pun akhirnya seketika langsung sadar bahwa di dalam hatinya, Suzurin adalah orang yang sangat baik. Serta Suzurin pun sangat peduli kepada teman-temannya, walaupun Suzuri sendiri sama sekali tidak menyadari hal itu. Sampai pada halaman yang berikutnya, Tsubaki pun lagi-lagi justru malah dengan sengaja membiarkan pukulan dari Suzuri itu untuk bisa mengenai wajahnya. Mengingat Tsubaki saat ini sudah berniat untuk dapat membiarkan lawannya bisa meluapkan semua emosinya, sambil mencoba mengerti apakah yang saat ini sedang dirasakan oleh lawannya itu. Sehingga, walaupun tubuh dari Tsubakino saat ini berhasil terkena serangan itu dari Suzurin, namun di saat yang bersamaan, dia pun seketika langsung menjadi tersenyum, serta dia pun mulai berkata lagi kepada Suzuri. Sepertinya, aku sudah salah sangka kepadamu. Karena pada awalnya, aku pun sempat berpikir bahwa kau ini adalah berandalan yang sangat bodoh. Tapi kenyataannya justru malah sebaliknya. Mengingat dirimu memiliki sebuah harapan besar untuk bisa berubah nasibmu sendiri, dan juga nasib dari semua teman-temanmu, walaupun caranya saat ini masih salah. Oleh karena itu, aku akan mencoba untuk bisa mengenalmu lebih dalam lagi dengan menggunakan tinjuku ini. Jadi, ayo cepat hajar aku lagi dan lepaskanlah semua beban yang ada di hatimu. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Uryu dan juga Serius saat ini pun seketika langsung menjadi tersenyum. Karena dengan satu tendangan tadi, pemenang di dalam pertarungan ini sebenarnya sudah dapat dipastikan. Mengingat, walaupun Tsubakino saat ini masih belum bertarung dengan serius, namun jarak kekuatan di antara mereka berdua sangatlah jauh sekali. Jadi mulai sekarang, Tsubaki hanya akan mengimbangi kekuatan dari Suzuri saja dan juga menemaninya untuk bertarung. Sambil terus mencoba untuk dapat merubah hati dari Suzuri, sekaligus menyadarkan Suzuri bahwa jalan yang saat ini dia pilih adalah sebuah jalan yang salah. Bahkan, menurut Uryu dan juga Seryu, Tsubakino adalah orang yang terlalu baik. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Suzuri. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Suzurin pun justru malah nampak menjadi semakin kesal. Karena tidak peduli sekuat apa dirinya berhasil menendang dan juga memukul tubuh dari Tsubakino. Tapi faktanya, Tsubakino pun sama sekali tidak terlihat terluka dan Tsubaki pun sama sekali tidak kesakitan. Hingga di dalam satu kesempatan ini, Suzurin yang kembali teringat dengan harapan masa kecilnya untuk bisa memiliki orang tua dan juga memiliki orang yang disayang, akhirnya seketika langsung menjadi semakin mengamuk. Sampai tanpa pikir panjang, dia pun segera mencoba untuk dapat mendaratkan satu buah serangan terakhirnya menuju ke arah Tsubakino menggunakan kekuatan tendangan dari kakinya yang dilayangkan dengan sangat kencang sekali. Serta sambil menangis di dalam hatinya, Suzurin pun langsung berteriak seperti ini kepada Tsubakino. Diam! Orang yang memiliki segalanya sepertimu tidak akan pernah bisa mengerti tentang apa artinya tidak memiliki satupun orang yang sayang kepadanya. Oleh karena itu, aku pun akan mengalahkanmu dengan menggunakan satu serangan terakhirku ini. Namun sepertinya, Suzurinlah yang saat ini harus kembali dibuat kecewa. Karena faktanya, tendangan terakhir dari Suzurin itu
ternyata mampu ditahan dengan sangat mudah oleh Tsubakino. Serta di saat yang bersamaan, dia pun segera berlari menuju ke arah Suzurin. Lalu sambil berteriak, Tsubaki pun segera membalas ucapan dari Suzuri barusan. Tentu saja aku paham. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun harus mengalahkanmu di sini. Supaya dirimu bisa sadar bahwa cinta dan juga kasih sayang bisa dimiliki oleh semua orang, termasuk dimiliki oleh dirimu. Jadi, terimalah seranganku ini dan sadarlah bahwa kau ini tidak sendirian. Dan dengan satu tendangan terakhirnya itu, yang dilesatkan menuju ke arah kepala dari Suzuri, maka Tsubakino pun akhirnya mampu mendaratkan satu buah serangan fatalnya. Sampai pada halaman yang berikutnya, Suzurin pun seketika langsung menjadi tumbang, serta tubuhnya pun berhasil dibuat terpental dengan sangat jauh sekali menuju ke arah yang berlawanan. Menyaksikan kejadian itu di depan matanya, semua anggota dari geng Gravel tentu saja langsung menjadi panik. Hingga pada halaman ini, mereka pun seketika langsung berlari untuk dapat menolong Suzuri. Serta mereka pun langsung mencoba untuk bisa membangunkan Suzuri demi bisa mengecek bagaimana kondisinya. Melihat pergerakan dari teman-temannya itu, Suzuri yang masih belum mau menyerah, akhirnya untuk yang kedua kalinya, lagi-lagi kembali mencoba untuk bisa mengangkat tangannya. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung berteriak seperti ini kepada semua teman-temannya. Berhenti dan juga mundurlah, karena sekarang aku masih bisa bertarung. Namun, ketika Suzuri sedang mencoba untuk bisa berdiri, maka di dalam satu halaman itu, dia pun seketika langsung menjadi terjatuh. Karena sekarang kakinya sudah mati rasa. Serta dia pun jadi sama sekali tidak bisa berdiri lagi untuk sementara waktu. Nah, di momen tersebutlah, Suzurin pun akhirnya seketika langsung menjadi frustasi. Bahkan pada panel itu, dia pun mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Sialan, aku sudah sampai sejauh ini. Tapi kenapa sekarang diriku malah berhasil dikalahkan? Padahal hanya tinggal satu langkah lagi, kami bisa pulang dengan uang yang banyak. Dan juga untuk beberapa hari ke depan, kami pun tidak akan kelaparan lagi. Selain itu, aku sudah berjanji kepada teman-temanku bahwa aku akan membimbing mereka semua supaya bisa merubah nasib kita bersama-sama. Tapi pada akhirnya, aku pun lagi-lagi harus kembali digagalkan. Melihat semua hal itu di depan matanya, Tsubaki pun akhirnya seketika langsung menghampirinya. Serta dengan tenang, dia pun mulai berkata seperti ini kepada Suzuri. Tenang saja, mulai sekarang dirimu tidak sendiri lagi. Karena aku dan juga kami semua pasti akan tetap membantumu. Lagi pula, kau ini sama sekali tidak hidup sendirian dan juga tidak hidup kesepian. Mengingat semua teman-temanmu itu sangatlah khawatir sekali kepadamu. Atau dengan kata lain, kau ini masih memiliki teman-teman yang sangat peduli sekali kepada dirimu itu. Mendengar perkataan itu dari Tsubakino, Suzurin yang masih nampak sangat emosi, akhirnya langsung menolak bantuan dari Tsubaki itu. Serta tanpa pikir panjang, dia pun mulai berkata seperti ini kepada Tsubaki. Hah? Apa yang saat ini bisa kau lakukan? Menyelamatkan diriku saja dan juga membantuku adalah pekerjaan yang mudah. Tapi pada dasarnya, aku tidak akan pernah bisa untuk pergi meninggalkan mereka semua. Karena selama ini, akulah orang yang selalu menjaga mereka. Jadi jika aku memutuskan untuk berhenti sekarang, maka mereka akan kembali bertengkar karena tidak ada orang yang memimpin mereka lagi. Lagi pula, tidak ada satupun pekerjaan yang cocok dilakukan oleh kami. Karena selama ini, satu-satunya hal yang kami bisa hanyalah bekerja sebagai berandalan demi bisa mencari makan. Intinya, Suzurin tidak bisa membiarkan dan juga meninggalkan teman-temannya. Karena jika tanpa Suzuri, maka mereka justru malah akan menjadi tidak terkendali. Mendengar perkataan itu dari Suzuri, Kanji Nakamura yang kebetulan pada saat itu ada di dekat mereka, akhirnya seketika langsung memotongnya, serta dengan tenang, dia pun mulai berkata seperti ini kepada Suzuri dan juga Tsubaki. Hah? Aku baru ingat bahwa bos kami saat ini membutuhkan beberapa karyawan baru untuk dapat bekerja di dalam distrik hiburan malam. Jadi berdasarkan hal itu, maka mungkin saja aku bisa membantu kalian untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, hal yang sama pun kini diucapkan juga oleh semua teman-temannya yang lain. Di mana pada halaman itu mereka pun juga langsung mengiyakan bahwa memang banyak sekali toko di wilayah mereka yang sekarang sedang membutuhkan calon pekerja. Jadi kemungkinan besar Kanji dan juga teman-temannya bisa memanfaatkan bantuan dari para anggota geng Gravel untuk bisa bekerja di tempat mereka semua. Oh iya, bos dari distrik hiburan malam ini adalah Kanji Nakamura itu sendiri. Mengingat dirinya memiliki banyak sekali usaha di dalam wilayah ini. Mulai dari pusat karaoke, pertokoan, sampai dengan tempat makan. Jadi secara tidak langsung, bos yang sejak tadi terus dibicarakan oleh Kanji Nakamura itu, faktanya adalah dirinya sendiri. Tidak hanya itu,
Karena pada halaman yang berikutnya, Kanji pun kini seketika langsung menambahkan dengan berkata seperti ini. Dengar, walaupun aku berniat untuk bisa membantu kalian, tapi bukan berarti kami sudah memaafkan kalian. Oleh karena itu, jika ingin diterima oleh orang-orang di kota ini, maka minta maaflah kepada orang yang sudah kalian sakiti. Serta tunjukkanlah kepada semua penduduk di dalam kota ini bahwa kalian memang pantas untuk dapat kami perjuangkan. Mendengar perkataan itu dari Tsubakino dan juga dari Kanji Nakamura, Suzuri yang awalnya sempat merasa bahwa hidup itu sama sekali tidak adil, akhirnya dia pun seketika langsung sadar bahwa jika dirinya memiliki harapan, maka kesempatan untuk bisa berbuat baik pasti akan selalu muncul. Oleh karena itu, Suzuri pun tentu saja tidak mau menyia-nyiakan sebuah tawaran berupa bantuan untuk bisa berubah menjadi jauh lebih baik dari Kanji dan juga Tsubakino. Sehingga dengan senang hati, dia pun akhirnya langsung menerima uluran tangan dari Tsubakino dan juga langsung setuju untuk bisa bertobat dan keluar dari kehidupan lamanya. Sampai pada panel tersebut, Suzuri yang sudah berhasil dikalahkan seketika langsung berkata seperti ini kepada mereka berdua. Haha, kalian semua benar-benar gila. Aku tidak menyangka jika pertarungan bos terakhirku justru malah akan berakhir seperti ini. Nah, singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu dan juga setelah Suzuri sudah bisa bangun lagi, maka pada halaman itu, dia pun langsung meminta izin kepada Tsubakino dan juga kepada Kanji bahwa dia akan berbicara lebih dulu kepada semua teman-temannya mengenai apa rencana mereka ke depannya. Hingga di dalam kesempatan ini, Suzuri yang sudah membalikkan badannya akhirnya langsung berkata kepada mereka semua, maafkan aku, karena gara-gara diriku, geng Gravel justru malah berubah menjadi sebuah organisasi yang brutal dan juga organisasi yang kejam. Karena pada dasarnya, aku sangat ingin sekali bisa merubah nasib kita, supaya kita bisa membangun kota di mana tempat tinggal kita, agar anak-anak lain nantinya tidak memiliki nasib yang sama seperti kita. Tapi sepertinya aku pun malah salah jalan dan juga justru malah mengotori nama geng kita. Mengingat pada waktu itu, aku pun sama sekali tidak tahu jalan seperti apa lagi yang bisa kita lakukan untuk dapat menghasilkan uang. Namun setelah bertarung melawan Tsubakino, aku pun akhirnya seketika langsung sadar bahwa masih banyak cara lain yang sepertinya bisa kita gunakan jika kita ingin berubah. Oleh karena itu, aku pun mohon kepada kalian bahwa mulai dari sekarang, maukah kalian akan tetap terus mengikutiku dan juga memilih jalan yang baru? Dengan cara menerima tawaran bantuan dari mereka untuk bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Karena faktanya, aku tidak ingin berpisah dengan kalian, dan aku pun ingin terus berkumpul bersama dengan kalian, serta membangun kota kita bersama-sama dari awal. Mendengar ucapan itu dari Suzuri, semua teman-teman yang lain akhirnya seketika langsung merespon. Hah? Apa yang kau katakan? Kami bisa hidup sampai dengan sekarang adalah berkat dirimu. Karena dirimu selalu menjaga kami dan juga menyatukan kami. Sehingga tidak ada satupun orang di dalam kelompok kita yang rela meninggalkan temannya yang lain ataupun menyakiti temannya yang lain. Jadi berdasarkan hal itu, maka kemanapun dirimu pergi, kami akan terus mendukung semua keputusanmu. Lagi pula, kita ini adalah satu unit. Jadi, apapun yang akan terjadi ke depannya, kita akan menghadapinya sama-sama. Mendengar perkataan itu dari teman-temannya, Suzurin pun akhirnya seketika langsung menjadi tersenyum. Serta pada momen inilah, mereka pun akhirnya kembali bersatu lagi. Nah, menariknya, tepat di tengah perbincangan mereka itu, maka tiba-tiba saja terdengarlah suara tertawa yang sangat kencang dari arah yang berlawanan. Di mana pada momen itu, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa salah satu raja terkuat di dalam dunia berandalan, sekaligus salah satu legenda terkuat yang ada di dalam sekolah Furin, akhirnya kini dia pun mulai menunjukkan wujud aslinya. Ada yang bisa tebak siapakah orang yang baru muncul ini? Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Yamato Endo? Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.